Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Suci Cahaya Fadila dengan NPM A1J021040 dari kelas 2 BPNF dan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Ilham Abdullah MPD. Nah, baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang tujuan, manfaat, dan jenis permainan tradisional anak usia dini. Pertama, mengenai pengertian permainan tradisional. Permainan tradisional ini adalah permainan yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang bangsa Indonesia dari satu generasi ke generasi berikutnya. Permainan tradisional tersebar di seluruh daerah di Indonesia dengan jenis yang beraneka ragam. Adapun manfaat bermain permainan tradisional yang pertama yaitu meningkatkan kreativitas. Dalam sebuah lingkungan bermain permainan tradisional yang aman, nyaman, dan menyenangkan dapat memicu anak untuk meningkatkan kreativitasnya, baik dalam cara berpikir serta menggunakan daya hayalnya. Selanjutnya yang kedua yaitu mencerdaskan otak. Dengan bermain, otak anak itu dapat terbantu dalam perkembangan kognitifnya. Bermain permainan tradisional ini dapat mengasah dan memperkaya cara berpikir anak. Yang ketiga, untuk menanggulangi konflik. Bermain itu dapat menanggulangi konflik yang sering muncul pada tingkah laku anak-anak, misalnya bersaing secara agresif, bertengkar, egois. Selain itu juga dapat melatih sifat kooperatif, simpatik, dan jiwa sosialisasi anak. Yang keempat, melatih empati. Melalui permainan tradisional, anak dapat melatih sikap empatinya. Pasalnya, empati adalah faktor yang sangat berperan penting dalam perkembangan sosial anak agar dapat memahami perasaan orang lain. Yang kelima, mengasah panca indera. Banyak jenis permainan tradisional yang dapat mengasah panca indera. Contohnya adalah permainan petak umpet yang melatih kepekaan pendengaran anak. Yang keenam, sebagai media terapi. Bermain dapat membuat anak melupakan masalah dan kecemasan yang tengah dihadapi. Oleh karena itu, bermain menjadi salah satu bentuk terapi yang dapat digunakan oleh anak. Yang ketujuh, bermain melakukan penemuan. Artinya, melalui bermain permainan tradisional, anak dapat menemukan sebuah inovasi atau menghasilkan ciptaan baru, sehingga meningkatkan rasa keingintahuan anak dan eksplorasi pengetahuan anak terhadap sesuatu. Kemudian terdapat jenis permainan tradisional. Yang pertama ada egrang. Egrang ini adalah permainan tradisional yang awalnya populer di daerah Jawa Barat. Nah, itulah sebabnya permainan ini menjadi permainan tradisional khas Jawa Barat atau terdapat di daerah Sunda. Karena seru dan menarik, permainan tradisional egrang ini kemudian banyak diminati oleh masyarakat dari daerah-daerah lain di Jawa. Bermain egrang menggunakan sepasang bambu lalu dibuat tumpuan sebagai alas kaki. Oleh sebab itu, anak-anak boleh meminta bantuan orang dewasa dulu untuk membuatnya. Bagian tersulit dalam permainan ini adalah menjaga keseimbangan tubuh. Untuk itu, permainan egrang ini perlu berlatih dengan sabar dan tekun. Yang kedua, bola bekel. Bola bekel merupakan permainan tradisional yang tidak membutuhkan banyak energi, tapi tetap menyenangkan. Cara memainkan bola bekel ini membutuhkan keahlian karena tidak semudah yang dibayangkan. Alat yang dibutuhkan dalam permainan ini adalah bola bekel atau bola karet dan biji bekel yang berjumlah 6. Yang ketiga ada layangan. Permainan tradisional ini populer di kalangan anak laki-laki. Layangan mempunyai nama lain seperti layang-layang atau wow. Layangan merupakan lembaran tipis berkerangka yang diterbangkan oleh pemainnya ke udara di daerah area lapang. Lalu yang keempat, lompat tali. Permainan tradisional lompat tali biasanya digemari oleh anak perempuan. Sebelum bermain lompat tali, siapkan terlebih dahulu karet gelang yang disambung satu persatu hingga menjadi panjang dan ujung karet masing-masing diikat. Yang kelima ada congklak. Congklak atau disebut juga dakon adalah permainan tradisional yang membutuhkan papan congklak dan kerikil atau biji-bijian. Papan congklak memiliki 16 lubang yang terdiri dari 2 lubang besar dan 14 lubang kecil. Permainan tradisional ini hanya bisa dimainkan oleh 2 orang dan membutuhkan 98 kerikil atau biji. Selanjutnya yang keenam, petak umpet. Petak umpet merupakan permainan tradisional yang sangat sederhana karena tidak menggunakan alat bantu. Petak umpet semakin seru jika dimainkan oleh banyak orang. Cara bermain petak umpet ini dimulai dengan salah seseorang yang menutup mata dan yang lainnya bersembunyi. Yang ketujuh ada bentengan. Bentengan ini merupakan permainan tradisional dalam bentuk kelompok.
Permainan ini sangat seru karena membutuhkan ketangkasan strategi dan kerja sama tim. Strategi dalam permainan tradisional bentengan ini adalah mengatur cara bagaimana para pemain berusaha untuk meloloskan diri dari lawan. Selain itu, teman satu tim juga berusaha untuk membebaskan temannya yang ditahan di benteng lawan tersebut. Demikianlah penyampaian materi yang dapat saya sampaikan melalui video pada kali ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.